是我9星楼的贵宾，公子安危。这老者的，我们回去吧。楼主，我刚刚看了他的资料，姑且再观察他一段时间吧。这是干什么？ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Dandao Zizun atau Alchemy Supreme episode 80 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, King Subetian mendapatkan hadangan dua orang kakak beradik ketika sedang berjalan-jalan di tengah pasar. Karena cukup kesal, pada akhirnya King Subetian melemparkan manisan ke muka orang yang sudah menghadangnya tersebut. Situasi ini tentu saja membuat si kakak marah dan bersiap melakukan serangan kepada King Subetian. Episode kali ini pun dimulai dengan peringatan yang dikeluarkan oleh King Subetian kepada wanita di hadapannya. Kalau kau merasa pintar, seharusnya kau sudah membiarkan aku pergi, ucap King Subetian kepada wanita tersebut. Alih-alih merasa takut, si wanita malah meminta Subetian untuk meninggalkan tangannya karena tangan tersebut sudah digunakan oleh Subetian untuk melukai sang adik. Dia juga langsung melakukan serangan kepada Subetian menggunakan sebuah pedang terbang. Akan tetapi serangan pedang tersebut berhasil dengan mudah ditahan oleh King Subetian, dan dengan cepat Bang MC juga langsung melakukan serangan balik yang membuat si wanita terkapar di atas tanah. Masih cukup beruntung wanita ini terselamatkan karena bantuan dari si adik. Meskipun sudah 2 lawan 1, tetap saja kekuatan Subetian jauh berada di atas kakak beradik ini. Subetian juga berucap kalau dua beradik ini cukup berani melakukan perlawanan kepadanya. Ketika dua beradik ini kembali hendak melakukan serangan, tiba-tiba saja datang seorang nenek-nenek yang meminta mereka berdua untuk segera berhenti. Ternyata nenek ini merupakan seorang master pil atau alkemis yang bernama Ching Hong. Diketahui Ching Hong juga merupakan guru dari kakak beradik yang sedang bersih tegang dengan King Subetian. Beberapa warga yang melihat perbakuhan taman ini menganggap nasib Subetian akan sial karena dia bertemu dengan Master Pil Ching Hong di dalam pasar ini. Sementara itu, dua kakak beradik langsung mengadu kepada Master Ching Hong kalau Subetian sudah berbuat seenaknya di dalam pasar dan melakukan serangan kepada mereka berdua. Waduh, playing victim banget nih kakak beradik. Alih-alih merasa takut dengan kehadiran Ching Hong, Subetian tanpa ragu langsung melakukan serangan kepada kakak beradik karena mereka berdua berbicara tidak sesuai dengan fakta yang sudah terjadi. Terkaparnya dua kakak beradik ini pun sontak membuat Ching Hong sangat marah. Dia tidak terima Subetian melukai kedua murid kesayangannya. Aku tidak akan menyerang jika tidak diserang duluan. Mereka adalah biang kerok masalahnya, ucap King Subetian sembari menunjuk ke arah Ching Hong. Ketika situasi sedang memanas, tiba-tiba saja kakek tua pengawal datang dan memberikan penjelasan kepada Master Ching Hong kalau Subetian merupakan tamu kehormatan dari gedung Jiuxing. Ching Hong pun kemudian bertanya bagaimana jika dia tidak memberikan ampunan kepada Subetian. Kakek tua pun menjawab kalau Subetian merupakan tamu kehormatan dari lantai 9 gedung Jiuxing. Jadi jika Ching Hong berkeras untuk melawan, maka kakek tua juga akan melindungi Subetian dengan sepenuhnya.
Di saat yang sama kakek tua juga langsung mengeluarkan aura kekuatannya dan sontak hal ini pun membuat Su Baitian kaget. Dia tidak menyangka kakek biasa yang mengawalnya ke dalam pasar punya aura yang begitu kuat seperti Master Ching Hong. Sementara itu, penjelasan dari kakek tua cukup membuat Master Ching Hong kaget. Dia tidak menyangka kalau anak muda seperti Su Baitian adalah tamu kehormatan lantai 9 gedung Jiuxing. Di saat yang sama, Molly yang tidak ingin momen ketegangan ini terus berlanjut pada akhirnya meminta Su Baitian untuk segera pulang ke gedung Jiuxing. Di satu sisi, Su Baitian juga memberi peringatan kepada Master Ching Hong jika dia ingin membalaskan dendam, maka bisa langsung naik ke lantai 9 gedung Jiuxing. 这都是他们自找的。是我9星楼的贵宾，公子安危。这老者的我们回去吧。可以随时来找我。 Beberapa saat kemudian, King Su Baitian sudah kembali ke gedung Jiuxing. Penatua Jiuxing langsung nyamperin Su Baitian dan bertanya apakah barusan dia bersih tegang dengan Master Ching Hong. Penatua Jiuxing juga menawarkan sebuah bantuan, apakah perlu untuk memberi peringatan kepada Master Ching Hong agar tidak mengganggu King Su Baitian lagi. Su Baitian pun menjawab kalau dia hanya mendapati sedikit perselisihan. Untuk hal ini, penatua Jiuxing tidak perlu repot-repot memberikan peringatan kepada Master Ching Hong karena Su Baitian akan mengurusnya sendiri. 不麻烦大长老了。 Setelah Su Baitian naik ke lantai 9, penatua Jiuxing mendatangi seseorang yang merupakan ketua atau pemilik dari gedung Jiuxing bernama Lao Zhou. Penatua Jiuxing bertanya apakah Lao Zhou mengetahui identitas dari Su Baitian sebenarnya. Aku baru saja melihat data darinya. Akhir-akhir ini dia memang membuat kemajuan yang begitu pesat. Aku juga curiga kalau Su Baitian dan aku mempunyai kemiripan, ucap Lao Zhou kepada penatua Jiuxing. Menyadari ucapan Lao Zhou, penatua Jiuxing mempertanyakan lagi apakah Su Baitian juga merupakan orang yang hidup dari zaman sebelumnya sama seperti dengan Lao Zhou. Lao Zhou sendiri belum bisa memastikan hal tersebut karena pada saat ini hanya dugaan saja. Tapi dia juga mengungkapkan sangat tertarik kepada King Su Baitian dan akan mengamati ketika Su Baitian menjalani kompetisi alkemis. 楼主，我刚刚看了他的资料。 姑且再观察他一段时间了。 Sementara itu, semalaman penuh Su Baitian berlatih demi persiapan untuk menjalani kompetisi alkemis. Ketika hari sudah pagi, ketua AD dan Molly nyamperin Su Baitian karena kompetisi alkemis akan segera dilaksanakan. Beberapa saat kemudian, kakek tua mengantarkan langsung Su Baitian dan ketua AD dan juga Molly ke sebuah tempat yang dimana tempat ini akan menjadi arena ujian alkemis dilaksanakan. Kakek tua juga mendoakan semoga Su Baitian dan Molly mendapatkan hasil yang bagus ketika kompetisi nanti. Baru saja masuk ke dalam arena, sudah terlihat ramai sekali orang-orang yang akan mengikuti kompetisi. Tampak di tepian arena juga sudah banyak penonton yang hadir termasuk Suki dan seorang pak tua. Tidak ketinggalan Morphy dan muridnya juga datang ke kompetisi alkemis. Baru saja melihat Su Baitian, Morphy dan muridnya langsung memasang wajah ketus karena mereka masih menyimpan dendam. Ketua AD sendiri meminta Su Baitian untuk berhati-hati kepada Morphy dan muridnya. Akan tetapi Su Baitian berkata kalau Morphy dan muridnya hanyalah seorang badut, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. 跳梁小丑，不足为惧。北天，茉莉。 Karena kompetisi akan segera dimulai, ketua AD akan melihat dari arah tribun penonton serta mendoakan Molly dan Su Baitian meraih hasil yang maksimal. Beberapa saat kemudian, seorang master alkemis membuka acara kompetisi dengan mengeluarkan sebuah harta yang bisa mendeteksi umur dari peserta tahun ini. Benar saja, setelah harta tersebut digunakan, beberapa orang mulai keluar dari dalam altar karena umur mereka sudah terlalu tua. Sementara itu, Master Ching Hong juga datang ke kompetisi kali ini sebagai seorang master senior. Dia langsung melihat ke arah Su Baitian karena efek ketegangan yang terjadi di antara mereka tadi malam.
Ujian pertama bagi para peserta kompetisi alkemis tahun ini adalah tes mengendalikan sebuah api. Bagi siapapun yang berhasil bertahan dalam waktu setengah batang dupa di dalam formasi api, maka mereka akan lolos ke babak selanjutnya. 现在进行控火测试，穿过烈焰大阵。 Tampak beberapa orang mulai kesulitan melawan formasi api tersebut, tapi tidak dengan King Subetian yang berjalan bersama dengan Molly untuk melewati tes pertama kompetisi alkemis ini. Dimulainya tes pertama kompetisi alkemis di kota Cilan ini juga sekaligus menutup episode 80 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.